dan Borussia Dortmund telah melewati sejumlah kenangan bersama-sama layaknya sepasang kekasih yang saling mencintai. Namun romansa Reus dan Dortmund akhirnya mencapai endingnya ketika Reus memainkan laga terakhirnya di Signal Iduna Park. Meski dulu cintanya pernah ditolak, Reus tetap mencintai Dortmund dan menuangkan rasa cintanya itu dalam bentuk persembahan terakhir. Persembahan macam apa itu? Sebelum menyimak videonya, tekan dulu tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan info-info menarik dunia sepak bola dari Starting 11 Moment. Lahir pada 31 Mei 1989, sebagai putra asli Dortmund, kecintaan Reus pada sepak bola telah membimbingnya pada sosok kekasih sejatinya Borussia Dortmund. Reus mengawali pendidikan awal sepak bolanya untuk sebuah klub lokal bersama POS SV Dortmund. Lalu karena obsesinya yang begitu besar terhadap dunia si kulit bundar, Reus bergabung dengan Akademi Dortmund pada 1996. Kecintaannya pada Dortmund terbukti begitu besar, tetapi kecintaan itu pernah bertepuk sebelah tangan. Walau menjadi salah satu pemain muda paling potensial, Reus sempat ditolak untuk bermain di tim reguler karena alasan fisiknya yang kecil dan tidak memadai. Reus muda kala itu akhirnya memutuskan pindah ke Rot-West Allen untuk mendapat menit bermain reguler. Permainan menawannya di usia 19 tahun ternyata memancing minat dari Borussia Mönchengladbach. Tim inilah yang pada akhirnya menjadi cinta pertama Reus, sekaligus menjadi tim yang membuat nama Reus muda bersinar. Jodoh pada akhirnya tidak akan pergi jauh. Pada tahun 2012, Reus mendapat panggilan dari Dortmund, klub yang dahulu pernah menolak cintanya. Kali ini mereka yang meminta Reus untuk bergabung. Reus kemudian bergabung dengan Dortmund dengan biaya transfer sekitar 17 juta euro. Tidak ada lagi alasan fisik tidak memadai kali ini. Reus telah tumbuh menjadi pemain yang sangat matang dari segi permainan. Dortmund pada akhirnya menyatakan cintanya terlebih dahulu dan menuai respon positif dari Reus yang kini merespon positif klub yang pernah menolak cintanya itu. Marco Reus bukan siapa-siapa ketika ia menjejakkan kakinya pertama kali di Signal Iduna Park. Publik sepak bola Jerman hanya mengenalnya sebagai punggawa andalan Gladbach yang performanya sedang berada di titik paling tinggi pada musim 2011-2012. Namun seiring waktu, sosok Reus makin familiar buat para fans Dortmund. Perlahan-lahan, sosok Reus tumbuh menjadi idola baru untuk publik stadion yang bernama asli Westfalenstadion itu. Tidak hanya menjadi pemain andalan, sosok Reus kini sudah menjadi bak pangeran yang namanya begitu lekat dengan kostum hitam kuning ala Dortmund. Momen terbaik dalam karir Reus langsung menghampiri di musim perdana berkostum Dortmund. Reus mengantarkan Die Borussen menuju final Liga Champions tahun 2013. Sayangnya Dortmund harus menelan kekalahan atas rival abadi mereka, Bayern, di pertandingan tersebut. Sehingga Reus gagal mempersembahkan trofi si kuping besar. Namun pasca kekalahan di final Liga Champions, nama Reus justru makin dialu-alukan para pendukung Dortmund. Reus adalah pangeran Dortmund yang sudah membela panji klub asal Jerman selama 12 tahun lamanya. Selama periode tersebut, sang pangeran telah mengemas lebih dari 400 penampilan serta membukukan lebih dari 150 gol untuk Dortmund. Ketika Dortmund menaklukkan Darmstadt Sabtu 18 Mei 2024 kemarin, Reus memberikan persembahan istimewa. Sedari awal laga ini memang bertajuk perpisahan buat sang pangeran. Para pendukung Dortmund sampai-sampai membentuk koreo spesial bertuliskan Danke Marco atau Terima kasih Marco. Lengkap dengan nomor punggung 11 khas sang pemain pada pertandingan tersebut. Tepat pada menit ke-82, Reus ditarik keluar oleh Edin Terzic. Dan momen ini menjadi momen mengharukan untuk sesi Signal Iduna Park. Para pemain Dortmund memberikan Guard of Honor untuk Reus. Sementara di Yellow Wall, para pendukung setia Die Borussen memberi tepuk tangan yang terakhir sebagai bukti cinta mereka pada sang pangeran Dortmund. Tidak kalah spesial, Reus juga menumpahkan segala bentuk kecintaannya pada Dortmund di pertandingan tersebut.
Reus menyumbang 1 gol dan 1 assist pada pertandingan tersebut. Gol yang dicetak Reus juga bukan gol sembarangan. Reus mengkreasikan gol ini lewat sebuah skema free kick yang membuat kiper Darmstadt, Marcel Schoenen, tak bergeming dari tempatnya berdiri. Ucapan terima kasih Reus kepada para fans juga hadir dalam bentuk traktiran bir di salah satu bar yang ada di Stadion Signal Iduna Park. Sebuah unggahan di media sosial mengungkapkan momen traktiran bir itu. Unggahan tersebut bahkan menampilkan catatan dari sang pemain yang kalau diterjemahkan isinya, "Terima kasih untuk semuanya, bir perpisahan ini dari saya, Marco kalian." Pada unggahan yang sama diperkirakan, Reus mentraktir minimal 1 gelas bir untuk setiap penggemar Dortmund yang datang ke stadion. Estimasinya Reus merogoh kocek sekitar 4,7 miliar rupiah dengan asumsi 1 gelas bir dibanderol seharga Rp86.000. Meski laga melawan Darmstadt adalah laga perpisahan Reus untuk publik Signal Iduna Park, sejatinya masih ada 1 pertandingan lagi yang akan dimainkan Reus sebagai punggawa di Borussen. Sang pangeran kini berada dalam misi terakhirnya, memenangkan Liga Champions dengan mengalahkan Real Madrid yang sangat superior di partai final tanggal 2 Juni nanti. Ingat pertama kali mengenakan kostum Dortmund, Reus dihadapkan pada perjuangan memperebutkan si kuping besar di Wembley. 12 tahun setelah itu, Reus menghadapi perjuangan yang sama. Musim pamungkasnya bersama The Black and Yellow akan ia tutup dengan perjuangan merebut kembali trofi UCL ke Westfalenstadion alias Signal Iduna Park. Perjuangan pertamanya membawa si kuping besar ke Dortmund telah menuai kegagalan. Sekarang, Reus tidak mau mengalami kegagalan yang sama seperti 12 tahun yang lalu. Ia bukan lagi pemain muda yang baru merasakan atmosfer sepak bola di Borussen. Sekarang, ialah sang pangeran yang memimpin pasukan muda Edin Terzic dalam misi yang hampir mustahil. Menumpas Real Madrid di kompetisi yang terasa seperti rumah mereka sendiri. Kepergian Reus dari Dortmund kini menimbulkan banyak spekulasi terkait kemana sang pangeran The Black and Yellow itu bakal melanjutkan karir. Opsinya sendiri saat ini cukup banyak, tapi mayoritas dari opsi tersebut adalah bermain di luar kompetisi Eropa. St. Louis City menjadi klub yang paling santer dikait-kaitkan dengan Reus, di mana klub ini juga diperkuat Roman Burki, mantan rekan setim Reus yang kini masih sangat dekat dengan gelandang asal Jerman itu. Ada juga minat dari Inter Miami dan Al Nassr yang berpotensi mempertemukan Reus dengan salah satu mega bintang sepak bola, Lionel Messi atau Cristiano Ronaldo. Kendati ada banyak desas-desus di luar sana, Reus masih enggan berkomentar. Fokusnya hanya menatap final Liga Champions dengan harapan bisa membawa trofi turnamen paling bergengsi di Eropa ini kembali ke Dortmund. Karena hanya dengan mewujudkan harapan inilah, kado perpisahan sebagai rasa cintanya untuk Die Borussen akan komplit sudah. Itulah dia Football Lovers, kisah persembahan terakhir Pangeran Reus untuk kekasih tercintanya, Borussia Dortmund. Reus saat ini sedang mempersiapkan hadiah terbesarnya untuk Dortmund. Menurut Football Lovers gimana? Apakah Reus akan berhasil mempersembahkan gelar terindah untuk kekasihnya itu? Komen di bawah ya.